Ngocok. Ngocok. Ngobrol apapun yang penting cocok. Ngobrol cocok. Halo, balik lagi bareng kita Syak dan Satria nih di program Ngocok bareng Maitita ini. Kita sekarang ditemenin siapa nih, Sat? Ditemenin dua jagoan dari Bandung BMX lah pokoknya mah. Pentolan. Beda generasi lagi. Ada Auke sama Males satu lagi sebenarnya anjing. Sama Andre. Yes. Mau Andre mau bocil. Andre aja nih. jangan bocil lah. Apa kabar? Aku apa kabar nih? Baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi pada sibuk apa? Ray Andre Putra Purnama. Maaf. Yang bener dulu dong. Ray Andre Purnama. Sekarang lagi sibuk, lagi bikin project Purnama Land kan? Ramalan sambil ya belajar di Kebon lah. Oke. Ngebon berarti. Kalau Auke mah aku tahu, Auke masih sukep kan? Iya, Sepatu kan? Masih jalan Auke? Masih. Lancar nggak corona? Ada atau Hambatan. Ya kalau persenan mah dari 10 sampai 100 mah sekarang tuh lagi di masa 10%-nya. Nah, dari awal itu teh. Iya, dari awal. Belum naik lagi. Belum lagi. Waduh. Tapi ya, maksudnya dari corona ini ada dampaknya misalnya apakah lebih ramai karena kan katanya corona malah orang sering belanja Iya, gitu. jadi sebenarnya kalau mau lihat brand-brand yang lain mah ya nggak ada dampaknya lah istilahnya gitu. Karena apa? Karena mereka juga nge-push timnya, nge-push orang seisi kantor gimana caranya lu bisa jualin barang-barang gua misalnya. Dengan fokus online gitu ya. Kalau gua kan masih sendirian. Jadi masih yang ya udahlah gitu. Nggak ada penjualan ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi aku pengen nanya kenapa milih sepatu? Karena kalau menurut saya ya di komunitas saya tuh belum ada yang jualan sepatu. Banyaknya baju. Jadi orang-orang beli sepatu tuh ke orang lain gitu. Jadi saya ngelihat peluang itu, ya udah saya bikin gitu. Dan alhamdulillah bagus. Dan lakunya juga bukan di komunitas saya, di komunitas lain. Biasa komunitas sendiri mah. Bagi dong. tes bar. Seran bagi aja. Tapi kan aku tahu Auke sama Bocil tuh punya tim sendiri, TNT itu ya, TNT Entertainment. Sebenarnya bukan tim itu mah ya. Nah, jadi apa sih? saya tim show. Saya bikin satu rumah. Bikin satu rumah yang isinya tuh orang-orang yang bisa kasih pertunjukan. Sebenarnya yang jago banyak, Pak. Yang jago banyak, tapi yang ya yang berkarakter itu susah. Yang berkarakter nggak banyak lah gitu. Orang yang lu bisa nggak nih misalkan gua ada show nih, lu bisa nggak kasih pertunjukan yang menurut mereka, yang kepengen mereka tuh bisa nggak? Ada orang yang ya udah gue bisa, gue ikut aja deh. Ada yang nggak bisa dong, gue harus jadi diri gue sendiri, nggak bisa gitu kayak gitu. Tapi jadi nggak salah, aku ini sebenarnya masalah sih sebenarnya. Jadi terus gimana? Jadi si TNT itu sebenarnya bukan tim ya. Kalau disebut tim saya juga rada-rada udah kita mah bukan tim gitu. Jadi saya mah cuman bikin satu naungan yang kalau di dunianya mah sinetron sirkus lah. Ya, Saya tuh pengen punya orang-orang di dalam itu orang-orang ekstrim sport yang Bisa ngejual. Yang kalau ada satu acara tuh, kalau mau cari yang murahan mah di luar aja lah gitu. Karena apa? Sebenarnya gini Pak, yang ngehargain diri kita sendiri itu bukan orang lain Pak, diri kita sendiri gitu. Terus kenapa saya bikin naungan ini? Karena saya pengen ngehargain hasil kerja kerasnya teman-teman yang lain gitu. Dari semua olahraga ya, bukan BMX doang. Karena naungan si TNT ini ya saya bikin buat semua ekstrim sport. Kalau sama Purnama Land ada korelasinya nggak sih dengan awalnya ngebentuk TNT atau dari antusias si BMX-nya sendiri gitu, makanya jadi bikin Purnama Land gitu. Sebenarnya Purnama Land tuh dibangun. Dijelasin dulu kayaknya Purnama Land itu apa? Grass track atau apa? Purnama Land tuh sebenarnya satu tempat yang
orang-orang yang suka extreme sport ya kita naungi lah ada wadahnya gitu. Fasilitasi. Jadi dan sebenarnya Purnama Land juga dibikinnya pakai ego sih karena apa yang saya suka ya dibikin jadi orang-orang datang ke situ emang buat latihan, punya tempat yang benar ya biar ngembangin dirinya masing-masing karena di sini susah. Jadi sebenarnya itu teh bukan pure buat motor doang ya? Enggak, Purnama Land ya extreme sport aja. Di situ dalamnya ada sepeda, ada motor, Ya. lagi mencoba ke yang lain juga sih. Sama kemarin BMX Day mah tetap ada ya. Kalau skateboard day kan nggak ada. Kemarin Bandung mah ya, kalau nggak salah gitu. Ya, BMX mah kan ada. tetap ada ya. BMX tetap ada. Gimana? Itu rame nggak sih, Cil? Sekarang sih antusiasnya di kota Bandung sebenarnya semakin banyak ya. Iya, tahu orang juga karena nggak tahu sih kayak sekarang banyak banget orang udah mulai belanjak untuk belajar extreme sport ya skate mulai BMX Iya. kayak artis-artis aja tuh udah Iya, pada main. Ya, Ya PSBB cuma- juga apa sih corona ini bikin si BMX Orang- jadi lifestyle lagi. Iya, orang jadi tahu sepeda gitu. Dan ya sekarang momennya sih sebenarnya BMX cuma di kota Bandung sendiri tempat buat kita latihan tuh minim lah. Gitu ya. Dan fasilitasnya kurang memenuhi. Tadinya yang di Saparua itu ya. Tadi ya kita punya tempat di Saparua, punya base camp, sekarang tergusur jadinya mulai main ada tapi jauh. Jadi ya orang balik lagi mainnya di jalan. Kalau aku pengen nanya aku zaman aku ini mah awal-awal si Bandung BMX atau BMX entusias lah ini mah nggak usah ngomongin si Bandung BMX-nya. Gimana aku? Pasti kan aku minoritas itu orang yang suka BMX teh gitu kan, iya. mulai Masih dari sedikit gitu ya. 2, 3 gitu. Gimana sih aku? Sebenarnya waktu zaman saya pertama main mah, jadi dari awal main tuh ada sekitar 500 orang lah yang barengan main sama saya tuh. Jadi pas saya main tuh pas zaman-zamannya si BMX tuh lagi benar-benar naik pisan lah gitu. Di zaman itu ya mungkin Tahun berapa aku itu? sekitar tahun 95-an lah. 95. 95-96an lah. 95-96 gitu. Bandung BMX sendiri tuh katanya awal dibuatnya 2010 ya. Ya, Bandung BMX jadi dari dulu tuh banyak ini sebenarnya dulu tuh banyak gap-gapan jadinya. Jadi kalau misalkan lu anak mana lu? Oh, gua anak, beda ya. gua daerah Pasteur. Oh, lu anak Cimahi berarti gitu. Masuknya kayak gitu. Teritorial masih ya. Padahal kan ya karena emang dulu juga awal main sepeda tuh nggak ngerti kompetisi apaan ya. Terus Tapi udah ada aku si ada, kompetisi-kompetisi. Ada. Kompetisi apaan? Terus tim tuh apaan sih? Kenapa gua harus ikut satu tim ini? Kenapa gitu? Jadi dulu masih yang ya udahlah, ya, gua suka main BMX. Kumpul-kumpul aja. Jadi dulu tuh main BMX-nya bukan terbang-terbangan saat. Terus? Jadi dulu tuh main BMX-nya kayak, yuk jalan yuk kemana ke situ Patenggang yuk jalan-jalan dari Bandung, ayo jalan-jalan jalan ke sono. Yang bikin happy tuh itu gitu. Padahal sebenarnya. naik BMX tuh agak berat kan dibanding sepeda. Iya, cobain Buat aja. jalan-jalanan. Insya- aja tuh. Cobain ada, aja. Yang di rumah ada BMX. Lu main seli nggak? Main pasti kan? Apa? Set sepeda lipat main nggak? Main. Main kan? Tukeran sama BMX. Ada Allah, kok, ada insya Allah yang tahu kalau kan? diputer tuh nggak harus keganggu sama kabel kan. Nah, Ya, ada kan itu. jadi dulu tuh yang bikin saya happy itu ya begitu. Bukan karena gue bisa jumping nih, gue bisa backflip, bukan. Yang bikin gue happy yang itu gitu ya. Yuk jalan yuk sini tiap minggu gitu kan. Nyampe ke sono makan mie rebus doang, balik lagi udah gitu kan. Namun di pikiran akhirnya kan ngapain anjing naik motor we gitu ya. Jadi sebenarnya dari situ gitu. Terus dari situ tuh jadi saya tuh sempat diajakin sama anak-anak komplek. Ya. Anak komplek tuh yuk kita jalan-jalan ke Puncrut. Di Puncrut ngapain? Dan nggak tahu di Puncrutnya ternyata di Puncrut tuh ada arena BMX. Yang tanah ya. Buat arena dirt jam BMX tuh di sana. Di dalam trek motocross kalau zaman dulu di sebelah RRI ya. Jadi dari rumah tuh mau ngapain di sono? Kita ini makan nasi merah di sono kan. Yang terkenal nasi merah bro di sana. Botram lah ya. Nyampe sono tuh bener-bener ngeliat tuh ada anak-anak BMX juga banyak nih, ngapain ya? Nyamperin ke sono ngeliatnya. Wih, jumping-jumpingan. Berani nggak nih gitu. Itu masih nggak kenal sama yang lain gitu. Padahal di situ tuh udah pas saya lihat itu tuh udah ada beberapa tim di situ. Oke. Tapi yang benar-benar nggak tahu ah.
apaan sih gitu. Pokoknya hari itu tuh cuman duduk di pinggir jalan, cuman nonton, oh ternyata begitu ya udah. Referensinya dari mana? Aku itu dulu Apanya? referensi si gerakan kayak gitu-gitunya Enggak, kan jadi awalnya tuh yang cuman ngeliat gitu doang, ya udahlah. Ntar weekday gue sengaja kesini sama teman-teman komplek gue doang buat nyobain ini gundukan tanah ini gitu. ya. Jadi akhirnya 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian weekday datang sono. Jadi zaman dulu itu tuh orang kalau mau main-main begitu tuh pasti weekend. Oke. Pasti kalau nggak Sabtu Minggu. Iya. Dan kalau di hari weekday itu benar-benar nggak ada orang yang main begituan. Gitu. Pertama karena sekolah, karena kerja gitu kan. Saya juga datang ke sana lagi tuh, penasaran anjir ngelihat orang tuh anjir rasa gampang pisan. Jelangan kieu. Akhirnya weekday ke sono, jumping. Ya pertamanya biasalah kayak lu nemuin sesuatu yang baru lu cobain, pasti anjir ada takutnya, ada Betul, jatuhnya, ya ada ekstrim celakanya sport tuh gitu. itu. Tapi dari pertama gua nyobain gundukan tanah itu saat gua nggak pernah jatuh separah orang yang pertama nyobain gitu, nggak pernah. Nah dari situ benar-benar anjir ternyata happy pisan gini main gundukan tanah gini gitu. Akhirnya ketemu weekend lagi, gua beraniin datang ke situ. Gue beraniin buat berbaur sama mereka yang udah pada jago, yang mereka yang udah bisa 360 itu putaran 360 derajat ya. Terus mereka udah bisa muterin stang, bisa buka tangan di atas gitu. Gue coba berbaur di situ sampai akhirnya ya udah yuk main juga ya dari jam 8 pagi. Diam di Get Star tuh dari jam 8 pagi, maju-maju tuh jam 3 sore saat. Udah yang jago dulu Daerah, udah malu anjing, malu sok aja sok gitu. Senior Sok gitu. Aku juga maksudnya baru suka nih main skateboard tuh kan, extreme sport tuh. Buat main di tempat bareng-bareng sama orang tuh kayak minder dulu karena aku pemula gitu kan. Betul, karena jadi itu tuh balik lagi ke mental kita, Pak. Itu tuh mental ya, Pak. Sport, Jadi kalau anak-anak sekarang juga semua ngerasain itu, Pak. Iya, pasti. Anak-anak sekarang kalau misalkan kita lagi nongkrong nih di sini. Ada anak baru yang mau datang mau duduk pun nggak mau karena jadinya nonton. Padahal kan cek orangnya. Mana lagi diuk we gitu aja dah. Aing mah teu masalah gitu kan gitu. Iya, tapi dah itu mah emang hukum alam sih sebenarnya. Tapi aku kan berarti di zaman itu mah belum ada ya. Aku misalkan endorse belum ada lah. Belum tuh. Apa aku yang bikin aku konsisten gitu sampai aku bertahan gitu ya. Bisa dibilang duta BMX, satu-satunya jadi sinetron aku ke. Benar. Gue BMX bener kan? Awal mulanya BMX meledak. Iya. Masuk ke permukaan kali ya. Terus yang aku tahu juga, aku kan ngajak teman-teman juga kan kayak Anda main juga kan, kayak gitu-gitu. Semua dapat lah. Itu gimana? Apa aku yang bikin awalnya gitu? Jadi saat dulu tuh nggak ada ya yang namanya endorse ya, nggak ada yang namanya endorse. Cuman pas di saat gua main, di saat orang ngelihat ada potensi di dalam diri gua, tiba-tiba ada satu orang yang punya sepeda lebih ngasih minjem sepeda ini, pakai aja sepeda gua. Kan gua nggak ngerti dulu endorse apaan, ternyata itu tuh endorse juga sih sebenarnya. Bentuk endorse. Lu pakai aja sepeda gua. Kalau ada yang rusak lu tinggal ngomong sama gua, ntar gua yang ganti. Ternyata itu tuh endorse juga sebenarnya gitu. Dan kebetulan orang itu juga punya clothing waktu itu. Nih lu pakai sepeda gua. Nih gua kasih baju. Gua kasih baju gitu. Jadi dulu tuh endorse ditembak gitu. Jadi orang tuh kudu mere kontrak ka maneh make baju orang, make sepeda orang gitu. Maneh nge-branding orang we gitu. Terus ada Jadi yang bikin bertahan gua mah ya dari dulu tuh ya karena rasa happy-nya itu rasa happy saat gua ada di atas sepeda gua gitu aja. Tapi aku kalau ngelihat aku mah beda gitu sama yang lain kan. Kalau yang lain berpower gitu. Kalau aku mah feel we santai gitu kan. Stylishnya ada soalnya. Ya, Pasti Itu pasti tuh bawa salah satu taste bentuk masing-masing karakter kan? aku. Iya karakter. Iya dong. Emang dari dulu gua teh disebut rider yang nggak pernah jatuh sebenarnya teh. Jadi lagi latihan apapun ya sketchy adalah gitu, sketchy ada, tapi yang jatuh parah mah nggak dapat alhamdulillah. Kayak orang gitu jatuh patah tangan gua mah enggak. Patah-patahnya teh pas yang mau ke pro aja gitu, pas kita masuk pro baru nih ngerasain bahwa oh ternyata persaingan BMX teh kerasnya seperti ini gitu. Aku mah berarti bener main BMX teh di HT-an teh bener ya. Bertahan sampai sekarang tuh. Yang lucunya mah bocil.
Kenapa tuh? Si bocil padahal dulu main mini moto, main motor Ya, motor. drift-driftan. Tapi kalau cerita ke orang mau gimana juga, orang basicnya BMX. Selalu Rumahnya ngomong gitu, BMX, selalu ya? ngomong gitu. Nah, si Cil, kenapa gitu? Ya. Bisa nyebut itu teh basic yang Maneh. bikin maneh jadi bisa berkembang ke sana ke sini gitu. So awalnya BMX tuh kayak batu loncatan sih. Karena mau nyobain hobi baru, tapi balik-baliknya pasti ke BMX lagi. Walau dulu juga sempat main mobil, terus 2 tahun ngilang, baliknya BMX lagi. Soalnya udah kayak passion sih di situ udah. Passionnya lah. Dan lucunya si bocil teh takut ketinggian. Sebenarnya Kan Kenapa aneh. bisa ya? So, bayangin weh. Tapi aing lihat video si bocil yang terakhir sampai jatuh gitu. Di cempingan luhurnya. Apa yang ke ban teh nih, ke ban Iya. yang muter kan? Ya. apa? Kalau dari ketinggian ngelihat gitu kayak lutut gemeter sebenarnya. Nah. Cuma kalau udah di atas sepeda tuh kayak udah kayak oh udah. Dan sebenarnya Nyaman, Mas, ini nyaman, sih, nyaman. sebenarnya lu kalau terbang pakai sepeda tuh cuma 1 detik sih. Sepersekian detik, nggak mungkin lebih dari 3 detik. Tapi- di atas. Tapi udah kerasanya teh Airnya itu udah rada lama. Karena Udah orang yang ngeliat, lama, kan? karena orang yang ngeliat. Sebenarnya kalau udah ngelakuin mah hilang deh, soalnya kita di atas juga kayak cuma 1, 2, udahan. Ya. Iya. Tapi Nggak untuk kerasa. aku misalnya mau belajar BMX nih, ada trik-triknya tuh apa aja sih, maksudnya untuk Gampang. apa tuh aja? Sehari mau bisa backflip langsung bisa. Masa sih? Bisa. Backflip tuh yang Salto. Salto. Oh iya? Bisa. Tapi Kalau- enggak kalau- dilatihnya. kalau nggak buat mau. belajar agak ngeri gitu. kalau buat belajar salto mah kasih gua waktu ngajarin lu 10 menit. Alah, sia. Bisa. Ini saya tertarik tapi ini. Tapi Cuma nggak ngelawan nggak rasa nggak takut. nggak di jempingan asli ya nggak. Ya. Kalau ke balon 5 menit juga udah bisa salto pasti. Hmm. Tapi kalau buat nyoba di jempingan aslinya lu butuh sebulan lah buat Oh. ngeberaniin hati lu gitu. Tapi Padahal lu udah bisa muter gitu. Karena aku juga main skate gitu ya, maksudnya extreme sport tuh emang bener itu kayaknya modalnya tuh emang keberanian gitu kan. Ngelawan rasa Iya. takut. Iya, aku dari kecil dari SD udah punya papan Malah mungkin skate. kalau udah hobi mah rasa takut itu yang dicari itu yang adrenalin It- itu mah itu Itu ya. yang dikangenin sebenarnya dari Itu BMX. ya. Keren sih. Di saat udah lama nggak Jadi main, edik jadinya gitu. udah lama nggak main terus dipaksa kayak masa sih nggak bisa gitu. Kalau udah sampai nyobain ya, walaupun jatuh udah nyobain, udah hilang tuh rasa takutnya. Nah, beda lagi kalau belajar trik saat kalau belajar trik udah yang ini, udah yang gengsi-gengsian, masa dia bisa gua enggak. Nah itu. Itu sih sparring partner tuh utama banget lah buat jadi aduan kayak Iya. wah, lu Pacuan bisa. juga sih. Parah sih. Wah, lu parah. bisa masa gua enggak, ntar kalau nggak bisa kan biasa. Itu sih. Masa gitu doang nggak berani kan. Tapi kan Semakin kalau panas. yang orang tahu kan kalau skate ada yang street, ada yang Ya. bowl kan. Kalau di BMX juga ada. BMX sebenarnya banyak. Oh, lebih Jadi banyak itu ya? tuh kayak kompetisinya juga beda ya. Banyak. Kalau di luar ya, Kalau kalau di beda-beda. luar setiap rider yang punya karakternya masing-masing, pertandingannya juga pasti beda. Kalau di sini karena susah, pertandingannya cuma ada kayak BMX kompetisi, ya park main bareng, yang suka main di jalanan juga ikutan bareng. Karena ya nggak bercabang lah kalau di sini pertandingannya nggak fokus gitu. Oh. Buat si mungkin bisa dijelasin ini prestasi BMX apa aja? Nah, Bandung BMX. Ria kalau dia ngomong aing aja yang ngasih tahu boleh nggak? Ria ntar kalau dia Kalau ngomong. kalau nanya prestasi malu, yang di sebelah lebih banyak soalnya. Iya. Ini senior saya soalnya. Tapi malu mau nanya aku memang mau aku nyebutin itu. Lawan Prestasi? Pohon deui. Kebayang kan main dari 90-an? Tapi nggak usah diragukan lagi ya tuh ai sinetron aja ngambilnya oke gitu dari sekian banyak pemain BMX. Ya udah membuktikan karakter teh benar. Ada bawa Tapi ini ada karakter. cerita lucu sebenarnya. Apa? Kalau mau dibilang jadi artisnya BMX, coba tanya deh. Berapa kali mau casting ditolak ya? Ya kan? Iya. Jadi ya awalnya masih kenapa gua ditarik ke sinetron tuh awalnya sebenarnya gua nggak mau. Jadi hari pertama gua dapet telepon dari salah satu PH di Jakarta. Dia nawarin gua buat lu mau nggak main sinetron gitu. Jawaban gua singkat jelas padat enggak. Kenapa? Om? Enggak, gua bilang kenapa enggak ya, gua nggak bisa acting bro. Udah matiin lah akhirnya. Hari kedua dia telepon lagi,
nih gue masih nawarin lu nih, lu mau nggak lu mau nggak main sinetron gitu? Enggak, gue bilang enggak, gue bilang enggak karena gue nggak bisa acting, gue nggak bisa di depan kamera, gue bilang. Udah akhirnya gue balik ke rumah nyokap, ngobrol sama nyokap, mah dari kemarin ada orang PH nih nelfonin mulu nyuruh main sinetron, malah gue yang dimarahin sama nyokap. Lu kenapa lu? Iya lu kenapa lu, katanya gini. Ingat ya, kesempatan itu nggak akan datang 2 kali, kata nyokap gue. Iya mah, masalahnya yang pertama gue nggak bisa acting, yang kedua apaan, gue gak punya duit buat ke Jakarta, gue bilang. Nah akhirnya hari itu juga sama mama tuh dikasih duit, nih gue kasih lu modal pergi ke Jakarta sekarang. Tapi gengsinya gue nggak mau nelpon dia duluan, gue nungguin telepon dia duluan. Akhirnya begitu kan. Tapi ya emang feeling kali ya, emang orang tua juga udah setuju. Ya kata orang tua, udah sabar aja, ntar juga telepon lagi. Sorenya nelpon lagi, bisa kapan kesini? Besok, gue bilang. Oh serius nih, katanya, bisa. Akhirnya gue packing sepeda segala, karena castingnya ke sono harus bawa sepeda jadinya. Ke sono lah akhirnya besoknya gitu, gue travel gitu. Sampai Jakarta bener-bener yang blank, 0% gue nggak tahu Jakarta ini apaan. Gue turun di sini, gue harus ke PH ini naik apaan, nggak tahu gitu kan, bener-bener nggak tahu. Bener-bener yang udahlah, itu ngandelin aplikasi aja udah gitu. Akhirnya nyampe ke sono, orang-orang PH-nya udah pada seneng, karena sebenarnya ini nih yang ditunggu. Enggak, karena sebenarnya kalau teman-teman pengen tahu, gue tuh last choice. Di sinetron itu gue tuh last choice. Jadi mereka tuh udah bikin promo dari 3 atau 4 bulan sebelumnya dengan pakai anak-anak BMX yang lain. Nah terakhir last choice-nya gue. Jadi intinya aku berawal dari hal kecil lah, restu orang tua teh, tapi maknanya gede nyawanya. Sampai akhirnya sampai ke Jakarta, sampai MD, terus aku. Iya pas nyampe PH itu teh dikasih skrip 1 lembar, skrip 1 lembar nih ya. Kamu yang jadi Udin, kamu ingat, kamu baca ini, hafalin ini, katanya. Hafalin ini nanti kalau udah hafal panggil saya lagi, katanya. Oh iya. Hafalin. Di luar mah hafal pas masuk nih. Ayo Pak, udah hafal nih, ayo masuk. Pas masuk, di belakang kamera tuh banyak orang pisan kan, orang pasti doang kan. Kamera cuma 1 udah. Emang basicnya nggak ada basic buat acting lah. Tapi berakting aku bukan main BMX. Iya berakting dulu. Karena kan pasti kalau misalkan apa tuh namanya kayak gitu teh, pohode casting teh ya. Kita pasti ya profile kan, nyebutin nama segala. Oke profile dulu, profile tuh apaan? Gue bilang, nama siapa? Oh nama saya Octavianus gitu kan. Ya, terus ya muter-muter udah ya udah. Ya sekarang yang tadi udah dihafalin kan udah. Sama dia ditanya tuh bukan nanya itu, tapi adegannya itu gitu kan, adegan yang 1 lembar itu. Pas bagian gue yang harus ngomong, gue diem lah. Emang gue harus ngomong apaan, gue bilang kan? Lah itu yang tadi katanya kamu udah ngafalin tadi kan. Oh iya lupa, gue bilang gitu. Aduh gimana, sok hafalin lagi, dikasih lagi nih kertasnya di depan tuh kan, dikasih lagi. Udah ya hafal. Pas ditanya di tes lagi, lupa lagi, ngeblank lagi. Anjir bener-bener, aduh udahlah saya nyerah, saya bilang gitu. Saya nggak mau nyerusin lagi, gue bilang. Karena emang gue nggak bisa, gue bilang gitu. Udah akhirnya gue keluar lah. Pada bingung kan, orang-orang casting pada bingung. Tiba-tiba kok keluar sebelum disuruh keluar, beren. Tiba-tiba si direkturnya tuh nyamperin gitu kan, karena gue juga nggak tahu ya di situ teh, gue last choice tuh benar-benar nggak tahu gitu. Jadi si director sama orang PH-nya ngedatangin gue, terus ngobrol, rencananya nih kita tuh mau bikin kamu tuh jadi pemeran utama di sini. Nah di situ teh gue tuh bingung ya, enggak, gue nggak ngerti pemeran utama teh kumaha sih gitu kan. Pemeran utama teh gimana Pak, saya tanya kan, Pak pemeran utama teh gimana? Pemeran utama itu jadi dari 1 buku, dari 1 episode itu 95% tuh kamu semua katanya. Alah sih reading lumayan aku. 95% gue semua, berarti 95% yang acting gue semua. Iya katanya, karena kan kamu pemeran utamanya.
Waduh Pak, nggak bisa Pak, saya pulang aja deh, saya bilang tuh. Atau kebetulan si yang nelfon saya teh emang anak motor juga ya, jadi ngobrolnya teh enak gitu. Terus dia teh kayak ada ngerti Sunda juga, terus ngobrol lah. Akhirnya dia yang ambil hati saya gitu kan. Orang gitu ya. Ke sini. Kenapa Pak? Nges kieu we cenah kata dia teh. Udah ambil aja dulu katanya. Nanti di lokasi mah udah nanti bismillah we lah cenah. Nah, Pak, saya nggak mau Pak, maksudnya gue juga nggak mau jadi beban di satu produksi itu kan. Apalagi ujung tombak. Apalagi anjir pemeran utama coba katanya. Di pikiran orang anjing pemeran utama berarti duitnya pang badagna cek urang duit kan. Ekspektasi orang duit lah pemimpinna. Cing duitnya pang badagna euy cek urang teh. Udah akhirnya ya udahlah Pak, saya gara-gara si ada namanya Pak Andre ya. Gara-gara Pak Andre udah Pak, ya udah ayo Pak lah. Bismillah we lah. Kumangke saya bilang tuh. Anjir cenah jangan kalah sebelum berperang kata dia teh. Benar juga Pak. Iya Pak, ya udah yuk jalan. Jalan akhirnya diketemuin lagi tuh sama si director sama yang punya PH. Udah nih fix katanya. Ada lagi satu kendala ya kata si yang punya PH. Urang teh reuasnya naon deui Tambah lagi. PR lagi. Ya saya teh gua teh mikir oh berarti ini sekarang casting BMX-nya nih kata gue. Casting BMX siapa? Bukan Pak katanya. Bukan katanya. Kita minta sama lu katanya. Lu bisa nggak nurunin berat badan lu 30 kilo dalam waktu sebulan? Itu berapa aku? Lagi berapa itu teh berat Itu badan? lagi 98 kilo. Emang lagi Waktu itu gede-gedenya. Lagi gede-gedenya. Ya dulu mah tuh nggak mikirin apa sih Sat? Bujangan. Makan ya kan? Ya. Main sepeda beres main sepeda lapar ya makan gitu. Beres ngapain tengah malam makan lagi gitu kayak gitu. Dulu teh bener-bener yang pertama kaget ya, gue teh kaget anjing 30 kilo kumanya ceritanya. Sementara seumur hidup gue nggak pernah diet sama sekali dari dulu teh. Anjir kumaha orang si Panda tuh yang noel aja udah bisa gitu. Bisa Pak, bisa. udah akhirnya bisa bener ya bisa ya. Sebulan kemudian sebulan ke depan lu datang lagi ke sini ketemu gua, lu harus udah turun 30 kilo dari sekarang kata dia. Ya siap gua bilang gitu. Itu bener-bener yang gue tuh masih mikir anjing gue harus diet apaan nih sedot lemak gitu nya mikir kayak gitu Totok Bu Eti gitu. Udah bener-bener ya aja kemangke lah. Udah akhirnya udah bubar tuh dari situ. Yuk sepedanya mana, bawa sepedanya. Akhirnya casting sepeda. Pas gua casting sepeda keluar, lu kebayang nggak di luar itu ada anak-anak BMX Jakarta sekitar 30 orang di situ. Gue bilang buset, kenapa gue yang ditekan dari tadi ya gitu. Itu teh yang nunggu casting aku. Itu teh casting semua, caster semua ya yang mau ikut semua. Gue ngomong ke Pandre, Pak, kenapa lu dari tadi ngoloan urang cenah. Kenapa mana ngoloan urang cenah. Sorry ya buat semua ini. Kata si Pandre, daun uleuy halus ti maneh cenah. Yes. Maksudnya jadi kalau di TV itu oke lah skill bisa dinomborin berapa ya Pak? Karena masih banyak stuntman ya di sana. Jadi kebetulan gue tuh dapat definisi ternyata gue dipilih di sini tuh karena look guanya bukan karena BMX guanya gitu. Pertamanya gitu. Oh gitu Pak, ya udahlah. Enggak udahlah, lu mah pede kata si Pandre. Oh ya udah gitu. Dari segi mainnya juga gue mah bukan anak jalanan yang bisa main di jalan ya. Gue mah butuh transisi, butuh butuh bike park ya. Baru gue bisa trik kesana kesini gitu. Di situ tuh bener-bener yang flat aja udah sok main sepeda kayak gimana. Gue tuh bingung lagi anjir, orang bingung deh main Dan nggak ada pengarah gerakan berarti ya? Ada, jadi itu mah udah aja sok anak BMX gimana ya. Dari yang 30 itu juga sama barengan gitu. Udah akhirnya udahlah, udah dibilang pede juga ya udah pede aja lah. Gue main yang benar-benar yang basic main BMX aja dulu di situ. Nah setelah itu baru gue diambil lagi ke kantor, dibawa tuh, dibawa lagi ke kantor, akhirnya nego kan. Jadi setelah casting kepilih baru nego. Ini yang ditunggu-tunggu tanya. Oh bukan tapi aku. Jadi orang mimiti pasti gerah yuk. Gini dipanggil kantor, wah ini mau nego harga nih gue bilang dia. Gue tidak orangnya tuh yang bukan nggak bisa nego sama orang, jadi pas ngobrol tuh udah, jadi nanti kita kasih kamu angka sekian kata dia, satu episodenya gimana mau nggak kata dia. Orang tuh baru mikir anjir,
emang sih teh kalau sehari gue dapat sekian juta ini tuh emang gede gitu daripada gue di Bandung gue nongkrong kagak dapat apa-apa istilahnya gitu kan. Gue teh nego lagi, naikin dong pak, gue bilang gitu kan. Pak naikin dong pak, waduh nggak bisa nih budgetnya udah sekian kan. Ya udah deh gue bilang gitu kan. Ternyata budget orang teh leutik eta teh saat. Waduh sih ya. Ternyata eta teh leutik saat buat sekelas pemeran utama teh leutik gitu. Karena baru pertama. Ya karena gue nggak ngerti juga gitu kan. Jadi gue bukan nyalain mereka. Wah lu nipu gue enggak gitu. Tapi ya udahlah kalau emang menurut kalian gue worth it dapat segitu ya udah nggak masalah gitu. Karena gue juga belum tahu medannya seperti apa saya. Masih belajar. Udah gue okein nih, oke lah udah ya. Ini kontrak lu baca dulu katanya. Udah Pak saya kontraknya boleh saya bawa pulang dulu nggak? Saya bilang kan. Iya boleh. Ya udah. Belum ditandatangan itu. Belum. Besok kamu sini lagi ya. Oh ya udah Pak. Balik ke rumah boro-boro rek maca eta balik ka imah teh geus bener-bener balik teh gue teh yang bingung di Jakarta anjir gue balik kemana. Saudara nggak ada di Jakarta ya kan. Saudara nggak ada. Tapi ya itulah karena gue bagian keluarga dari BMX ya. Jadi anak-anak BMX Jakarta yang benar-benar yang lu mau nginep di mana katanya aduh gue nggak tahu gue nggak ada saudara di sini gue bilang. Udah lu di rumah gue aja lu katanya. Ya. Ada satu pemain juga si Rizky Kejo tuh kan. Lu nginep di rumah gue aja. Bener nih gue bilang. Bener yuk katanya. Naik motor lah akhirnya, bawa sepeda, bawa tas sepeda. Kebayang kan lu bawa tas sepeda, bawa sepeda. Kondisi sepeda pemeran 2, utama. bawa sepeda 2. Belum lah itu. Masa naik sepeda, belum motor. Bawa sepeda 2, jalan ke daerah Tanah Abang lumayan deket lah. Akhirnya di nginep di tempat dia. Ngobrol-ngobrol boro-boro kepikiran buat baca kontrak gitu. Nggak ada sampai besok pagi. Yuk kita ke PH lagi ayo. Sampai sana Pak udah dibaca belum Pak? Saya baca dulu di sini saya bilang. Akhirnya baca, udahlah, oke lah bismillah aja lah. Gue telepon nyokap dulu mah. Ini udah ada kontraknya. Oke dapat sekian gitu. Satu episodenya ya udah ambil aja kata dia. Lumayan buat awal kalau nyokap kan lumayan buat awal ya udah gue tanda tangan udah akhirnya jalan deh. Akhirnya di situ tuh emang belum langsung syuting ya saat karena kan gue emang bener-bener yang nih sebulan gue kasih lu waktu buat ngecilin badan lu dulu. Kenapa gue disuruh ngecilin karena di saat kita masuk ke kamera yang besar itu tuh kita 5 kilo lebih besar dari berat badan kita asli. Oh pasti itu. Pasti. Jadi kalau lu ngelihat di TV cewek yang bener-bener montok itu tuh 5 kilo lebih kecil aslinya mah gitu. Nah kan montok kepikiran sih. Udah buka meren aku. Jadi si The Rock tuh nggak segede itu. Iya. Kayak gitu. Tapi anggar we gede. Iya, jadi kan si The Rock tuh kelihatan lebih gede. Tahap dia tuh jadi aslinya tuh 5 kilo di bawah itu. Udahlah akhirnya gue tuh bener-bener yang anjir gue harus diet. Diet apaan nih gue bilang gitu. Mikir. Baca. Ada ketemu namanya diet mayo. Oh, yang makanan ya? Diet mayo tuh yang buang nasi, minyak, gula, garam. Sementara di semua makanan itu semua ada. Itu ya. Iya, minyaknya ada, gulanya ada, garamnya ada lah semua gitu. Anjir, gue bilang, gue bisa nggak ya? Harus bisa ini mah. Cobain lah tuh saat. Jadi pas gue cobain udah jalan 1 hari 2 hari itu benar-benar yang lo mau jalan kayak mabok parah separah-parahnya. Jalan tapi sadar gitu. Tapi badan tuh nggak ada tenaganya. Palulus ya? Nggak ada tenaga karena nggak ada karbo yang masuk ke kita. Nggak ada karbo, nggak ada gula, nggak ada garam, nggak ada jauh lah dari Aoke di Bandung mah. Jauh. Itu bener-bener ya acih, bener-bener oh gini ya gitu. Ternyata pengen sesuatu teh harus ngorbanin sesuatu gitu. Dimulai dari hal kecil. Iya, pengen sesuatu harus ngorbanin sesuatu gitu. Jadi berhasil tau aku selama sebulan teh. Sebulan teh alhamdulillah dietnya berhasil. Dietnya Kena berhasil. target teh. Kiloannya waktu itu teh turunnya teh paling maksimal teh 28 kilo. 28 kilo dalam waktu sebulan. Itu lumayan banget tapi itu buat Bukan lumayan hanya itu orang gila. Karena apa? Minggu kedua gue baca tentang diet mayo. Sehat diet ya? mayo itu cuma 7 hari. Maksimal setiap orang harus diet mayo. Setahun sekali. Setahun sekali setiap orang harus diet mayo buat detox badannya. Jadi diet mayo itu buat detox, bukan buat buang lemak. Dan durasi terlama seminggu. Durasi terlama 7 hari. Gua pakai sebulan. Kata orang anjing lu. Untung lu nggak apa gitu kan. Untungnya nggak itu kata dia.
ya udah, dan kebetulan saat pas gua puasa itu teh bulan puasa. Pas gua diet itu bulan puasa. Jadi benar-benar ya udahlah anggap aja puasa lah. Tapi ada hal lain yang gue lakuin, bukan cuman ngatur makan doang ya. Lari sehari. Lari itu sehari sejam lah. Pola tidur ngaruh aku. Pola tidur ngaruh, tapi nggak terlalu ngaruh. Intinya gini, kalau lu tidur semakin malam perut lu semakin kosong dan semakin lapar lagi. Jadi tengah malam lu pasti mau makan lagi. Kenapa orang nyuruh lu tidur jam 9? Biar apa? Ya udah istirahatin perut lu, biar organ tubuh suruh bekerja sampai subuh, baru nanti pagi lu makan lagi kayak gitu. Oke. Setelah itu nih ya, itu udah sebulan beres, orang salila teuing caritana. Tapi udah seru. Aku Sebulan beres gue datang lagi ke PH itu, kata mereka lu masih belum kurus. Di situ tantangan lagi, Sat. Lu masih belum kurus. Pak, saya udah turun 28 kilo, saya bilang. Enggak, masih kurang 5 kilo. Anjir, gue bilang. Ya udah Pak, saya diet lagi, saya bilang. segini aku. Enggak, ini sekarang 73 ya sekarang. Dulu tuh sampai 6. Waduh. Pokoknya sampai 60 lah. Sampai 60 dari 98 teh. Pas hari pertama syuting teh 60 aja. Udah badannya mah udah kecil, Sat. Badan udah kecil, celana gue sampai size 30 dari 34 ya. Sampai turun 30. Baju dari double XL turun ke S. Double XL aku Double pernah XL gitu dulu. loh. Gede banget. Gede pisan lo orang sih ping-ping. Buat main BMX berarti ukuran badan Atau lagi nggak main aku. Pokoknya mah kalau lu lihat gua waktu itu kayak bodyguard ya we, anu sok didugem gitu. Badag, awak badag tapi pendek gitu. Tapi beda dah aku mah. Naon satpam nu mah cicing, aku mah ngicep ge beres. Ngace. Anjing ada unggal balik cecepan duit. Oh siap bos. Bocil nih. Si Bocil pernah Andre. Andre. Maaf. Andre sebelum itu ya, sebelum berangkat ke Perancis bukan sih yang 4 bulan di Thailand? Ya, sebulan. Sebulan di Thailand. Itu dalam rangka apa? Coba ceritain atuh. Ya, sekalian jelasin gitu mungkin prestasi. Ya, at the moment itu aja. Yes. Awalnya main lagi. Terus emang Awal main lagi tuh yang bareng TNT bukan sih? Iya. Ya. Karena mulai ada lagi yang ngajakin main, punya sparring partner, main. Oh enggak dong, awalnya diajakin demo. Oh enggak. Ajakin Kalau demo sebelum ke Thailand dong. Oh, jadi kalau nggak ada demo nggak akan mau. Ada Ada waktu. ada waktu. Ada demo kan pertamanya, pasti pertama. Ada demo mau ikutan nggak? Duitnya berapa ya? Waktunya bagus Sekian, gue lah. bilang sekian. Wah, gede juga nih. Oke. Latihan dulu. Acuan. Acuan. Udah lama vakum. Berangkat ke Thailand. Main sama temen di sana, tinggal di rumahnya. Terus pulang demo. Ya. Ada demo jalan berapa Demo kota. show, ya. Ya. Beres show. Buat branding beres momen demo, itu kan? Ya, beres demo. Di tengah-tengahnya tiba-tiba dari pemerintah ada yang ngajakin. Kayak siapin paspor ya. Segala macam. Awalnya belum tahu. Terus biasa tuh lu diiniin cobain aja katanya. Jadi nyobain. Ya nggak punya harapan apa-apa. Pertandingan udah jarang. Ya kan? Main tiba-tiba beres demo itu berangkat sana. Jadi Itu tuh kompetisi apa sih? itu sebenarnya naik hajinya anak BMX lah. Oke. Fishworld itu yang paling besar di gitu ya. ya Extreme sport. extreme overall. sport. Jadi semua di situ ada wakeboard, skateboard, inline, otoped, semua ada semua Oh, extreme jadi sport di situ. berangkatnya bareng semua extreme sport. Bareng semua dari Indonesia. Terus emang awalnya di sana cuma kalau buat ngejar prestasi main di sana ya jauh. Fasilitasnya orang-orang di sana benar, Ya. negara support. Jadi kita di sana sebenarnya terbang, edukasi aja sih, jam terbang. cari pengalaman, terus ngelihat ngebandingin di luar kayak gini, di Itu tuh Indonesia berapa kayak orang? gini. Dre, dari BMX-nya yang berangkat? BMX sih cuma kalau freestyle 1, tapi ada flatland-nya 2 orang. Flatland tuh yang muter-muter ya? Yang Si Tun ya? Kayak Tun ya? Yang joget-joget. 8 lah skateboard 2, 3 main ke sana. Nyobain. Kaget. Di sini paling tinggi paling 1,5 meter 2 meter. Di sana datang ke skatepark segede lapangan bola skateparknya. Ditambah banyak main ke kafe anjing lagi kan? Iya. Bagus dong itu ya. Kafe anjing adalah terus. Ya
nyampe sana awalnya cuma orang pada jago kan. Terus datang orang Indonesia sendiri cuma nyobain masuk malu. Ya. Kalau di Indonesia ya bodo amat lah, gue jagoan gitu. Maaf nih. Nyampe sana kan, aduh, mau ngapain? Pertama naikin sepeda lah, duduk di atas. Pas mau turun ngeliat, wah, tinggi banget. Masuk ke skatepark, ada sejam setengah cuma nontonin orang aja, orang latihan. Itu tuh kayak rehearsal sebelum pertandingannya gitu ya? Boleh nyobain. Udah gitu, pas 5 menit terakhir baru udah mulai pada keluar, sepi, biasa orang Indonesia. Mental. Nunggu dulu, nyobain cuma 5 menit terus pulang. Di situ ada lucu. Apa? Perut Indonesia biasa nasi padang, dikasih makanannya Apa tuh? roti, Aduh ya sih. telur. Besoknya mau pertandingan malamnya murus, diare. Ih, kelihatan pisan orang Cimahi. Asli. Terus negaranya di Montpellier kan. Ya. Mau ngomong Inggris susah, terus nelfon, "Pah, gimana nih?" kamu cari apotek, tunjuk-tunjuk perut aja. Aduh, gimana? Ambil. Udah tuh, akhirnya diem seharian. Makan di hotel doang. Besoknya pertandingan nggak punya orang banget kan. Terus kulturnya kalau di sana bener yang dijadwal, orang mau masuk skatepark tuh mau latihan. Ada jamnya. Bagian keberapa? Akhirnya main, nyobain. Dipisah. Terus BMX. Terus di sana orang pada kayak cuek aja kan, diem di atas sendiri. Pas dipanggil dari Indonesia beres main, Tapi tiba-tiba ada kan pride-nya, Cil? yang bikin itu tuh tiba-tiba beres main, ada orang nyamperin, "Oh, lu orang Indonesia?" Gue pernah ke Bali. Tapi tetap orang taunya Indonesia Bali. Terus akhirnya dari situ ngobrol, terus orangnya enak. Akhirnya di run kedua main. Ada yang maksudnya ada orang yang ngobrol lah, terus ada yang tepuk tangan gitu kan. Biasa. Itu ngap teh di situ. Ngap. Ya, Dapat center of attraction teh kan. ya walaupun hasilnya jauh lah Ya, sebenarnya. tapi kan cuma- emang persiapannya juga dadakan lah. Tapi kenapa Ya. Andre milih Thailand untuk jadi tempat latihan? Emang untuk Asia Tenggara yang maju untuk BMX-nya emang Thailand atau gimana sih? Kalau buat di Asia, ya Thailand tuh salah satu negara yang paling maju. Sebenarnya mereka Thailand nomor 1, Thailand nomor 1. Ya. Tapi emang sih kalau ngeliatnya badan gede tapi Kalau buat kompetisi Thailand nomor 1 di Asia ya. Walaupun padahal sebenarnya mereka juga punya tempat latihan tuh di rumahnya juga sebenarnya. Oh, jadi fasilitas pemerintah mah sama lah ya. Ya, Mereka bikin sendiri. Jadi bikin sendiri. Yang Jaliart ya? ya dia punya pemerintahnya ngasih skatepark, cuma Jauh. ya di rumah dia udah punya yang lebih bagus. Lebih proper. Lebih Ya keren bangun banget sih. tidur emang. tinggal latihan. Iya. Ya intinya mah lebih yang mereka butuhin lah. Ya. Yang mereka pengen Dan gitu. buat jadiin sparring partner di sana mereka topnya Asia gitu kan. Jadi ya enak lah kalau buat main sama mereka. Terus Ada secara acuan. pergaulan juga asik-asik kan ya. Masuk banget. Lucu. Pokoknya enak lah. Nah, sebelum lanjut nih ke Andre, sekarang kita ada fun fact. Ntar bakal dibacain sama kakaknya Syak. Ih, lucu banget sih ya. Adik kakak ya. Langsung aja lah ya. Waktunya fakta. Nah, sekarang ke Andre, kita ada reporter magang. Reporter magang. So tuh kakak itu teh. Jadi ini teman-teman, dia kakak kandung bernama Dion. Ya. Masa perkenalan kakak kaku sih? Kaku, emang dari tadi udah ngomong, aduh jangan Dion lah, kaku. Yang lebih enak coba. Lebih enak. Kayaknya di rumah juga gak pernah nanya ini. Kayaknya gitu. Bener pisan. Langsung aja Yon. Oke. Jadi punya fun fact di sini. Yes. BMX itu dibuat ringan tapi kuat. Benar atau enggak? Bener nggak sih? Nah, Betul. Benar. Dan kenapa gitu? itu tuh jadi pengen nanya dulu bentar. Bahannya tuh terbuat dari apa sih yang ringan dan kuat tuh? Kromoli. Biasanya Besi kromoli namanya. basic kromoli. Besi. besi Jadi kromoli. mereka besi tapi apa tuh namanya? Ya ada aluminium, ada kromoli Ya, mungkin. ini dia kromoli 4130 ya. Mungkin. 4130 ya.
4130 Chromoly namanya. Tapi aku itu tuh sesuai setelannya nggak sih? Kayak ada yang suka berat, ada yang suka ringan. Nah jadi atau- gini, kalau misalkan faktanya nih, bener kan fun fact? Iya, kan? betul. Faktanya, jadi kalau BMX itu kenapa dibuat ringan? Pertama, orang-orang yang pakai BMX ringan itu cenderung bermain di bike park. Oke. Terbang-terbang. Orang-orang yang pakai BMX berat cenderung main di jalan. Oke. Tapi seiring kemajuan zaman, semua sepeda ringan sekarang. Oke. Apalagi Waktu ada yang sepeda bicara. lipat. Waktu yang bicara, bener. Iya. Terus Gimana waktu? ya emang. Jadi zaman dulu pertama saya main sepeda itu, Iya. berat sepeda saya itu 25 kilo. Itu ukuran Itu berat zaman dulu. tuh. Itu zaman dulu. Di zaman dulu mah ringan aku kemarin. Zaman dulu ringan. Makanya badannya jadi berapa sih sekitar? makanya badannya jadi otot semua. Sekarang 9 kilo. Sekarang juga. 9 atau 8 kilo lah. Jauhnya beda segituan. Terus udah ada Hampir 16 produk-produk kilo. Indonesia belum sih aku? Produk Indonesia banyak banget. Dan udah bagus. gitu. Proper. Bagus. Kalau disebut bagus. Itu kan balik lagi ke kita saat. Ya siap. Kayak kita pakai mobil ini buatan Indonesia nih. Kan pasti di otak kita ya, mobil yang gue pakai buatan Indonesia. Pasti ayawe ririwit gitu lah. Ya padahal kalau kata orang luar mah oh ini mobil udah enak nih misalkan nih. Sama, jadi balik lagi ke mindset kita. Kalau kita percaya sama satu brand ini, ya kuat aja. Iya. Nah, terus kalau misalkan itu 25 kilo pas di zaman Auke. Ya 95-an lah. 95. 95. Tapi ini ada fun fact-nya nih, boomingnya BMX Iya. di Amerika itu pada tahun 70. Iya. Betul. Berarti pas tahun 70 itu tuh berapa beratnya ya? Jadi iya nggak sih? Enggak, jadi sebenarnya gini. Kalau mau ngomongin fakta, BMX dari lahir BMX itu bentuknya bukan seperti BMX yang sekarang sebenarnya. Oke. Si BMX itu kepanjangan kan bicycle motor X, bicycle motor X. Oke. Jadi dulu itu pernah dengar nama sepeda Stingray nggak? Belum. Enggak lah, enggak kejamanan. Lo nggak tahu. Jadi tapi lo pasti tahu ya kalau gua Milenial lo. kalau gua sebutin bentuk pasti tahu. Ya. Sepeda yang frame-nya BMX tapi stangnya begini. Ya. Nah, itu Stingray. Karena gitu. stang Itu Stingray. BMX tuh yang gitu terus gitu ya. Iya. Kalau yang sekarang kan kalau zaman sekarang kan naiknya ke atas. Kalau dulu tuh ke sini. Kayak sepeda Ontel. Kayak sepeda ontel tapi mereka pakai di track. Makanya disebutnya BMX. Karena zaman dulu tuh yang ngetrik juga masih jalan. Balap berarti aku dulu. Balap, race. Oke. Jadi race. Jadi awalnya BMX itu Stingray. Kalau boleh bilang ya. Oke. Jadi Stingray masuk ke yang old school. Kalau sekarang kan, kalau sekarang kita ambil sepeda zaman itu disebutnya oh ini sepeda old school nih. Beratnya segitu-segitu juga, 35 kiloan lah, 30-an. Oke. Nah, kalau dulu sekarang stangnya tuh yang gini kan? Sekarang ke atas Ah, ya. gitu. Kayak kalau di motor mah jet style lah ya. Iya nggak sih? Motor zaman sekarang. Bisa Jepsan. Jet style berarti. Nah, terus tuh nih, ini yang bikin kaget nih. Ini udah asli, ini mah apaan sih? kaget pisan. Ada BMX semahal 600 juta production Supreme X Brooklyn Mason Works. Iya. Sebenarnya itu gara-gara brand sih. Kenapa coba bang? Sebenarnya sepedanya harganya paling juga 10 jutaan. Itu ngeliat model sepedanya aja biasa aja. Stiker, no mahal teh stikernya. Supreme warna berem. Stiker. Tulisannya Supreme mahal. Stiker no mahal. Oh, Pernah beli stiker itu nggak brand itu? Nggak pernah. Set, beliin. masuk tokonya mah pernah. Masuk tokonya doang. Jadi kalau sepeda yang paling mahal itu frame-nya tetap frame-nya titanium, forok titanium, pokoknya semua komponen yang terlihat kayak besinya tuh semua titanium. Itu mahal, itu bisa sekitar 100 lebihan. Tapi aku untuk pemula nih, kalau ngomongin pemula, bagusnya startnya kayak gimana? Aku si Pemula bener-bener pemula yang Ya. dari nggak bisa banget. dari nggak bisa banget. Dari harga 2 jutaan aja cukup. Karena apa? Sepeda sih naik ntar upgrade.
Pertama itu, terus yang kedua karena di saat orang belajar itu mau sepeda semahal apapun pasti rusak. Iya, iya. Nah, makanya beli 600 juta mending dipajang gak sih? Ya mending gak dibeli anjing. Kalau itu kenapa kenapa harganya bisa sampai 500 juta? Karena pertama dia collab sama salah satu brand yang ternama di dunia. Ya, hype beast lah ya, harus banget. ya. Terus ya pada tau lah gitu orang brand-brand yang kalau collab sama dia pasti harganya Ya, benar, Alhamdulillah, benar, menjelek benar, lah. benar. Benar banget. Dia sebenarnya mah nih ya biasa wae sih sebenarnya. Iya, Bannya juga sama kok. Harganya sama ban gua gitu. Sama kok sejuta 200 satu pasang sama. Tapi ada aku yang punya di sini. Nggak ada. Udah ngapain gamer? Jakarta 1. Itu mah yang tahun lama, bukan yang tahun bukan yang harga 600 ini bukan. Bukan Yang 600 tuh tahun 95 bukan sih? Kayaknya iya, kayaknya. model sepedanya. Oh. Jadi gini Pak, mereka collabs itu, mereka collab. Jadi kalau collabs itu si brandnya pilih model yang mana, yang punya brand sepedanya juga oke. Oh, lu maunya model yang ini, oke, gue bikinin yang ini, bikinin penempelan stikernya terserah lu gitu. Jadi dibagi gitu. Isu aja ya. Isu. Gitu. Jadi terus yang bikin mahal apa? Mereka produksinya nggak banyak. Ya, Kayak 10 biji, 20 biji, kita sebarin di dunia kayak gitu. Jadi bisa lah gitu. Mana kayak nyen kaleci, collab kan yang si eta pasti mahal. Apa ya kayaknya Sih dong, aduh. Nah, terus ada juga sepeda BMX yang dilapisin emas. Ya. Di tahun 1985. Ya. 1985. Ya. Harganya itu 45 juta. 45 Rupiah. juta 1985. Iya. Kalau yang setahu gua mah ya 1985 belum lahir lah. Kalau yang gua tahu mah ada lagi buat tribute almarhumnya Dev Mira, legendnya BMX dulu. Ada brand yang namanya Haro. Dia bikin sepeda dilapis emas buat tribute ke si Dev Mira. Oh, gitu. Ada itu, tapi kayaknya nggak dijual ya. Enggak yang dijual ya. Karena ya, apresiasi aja mungkin. Apresiasi doang, terus mereka simpen di kantor museum. Haro itu. Cuma itu doang sih yang gua tahu. Rusak lumayan juga tuh emas ya. Ente, lamun dipakai nu lumayan. Di jalan dikerikan itu juga. Kita kudu mau duit eta mah. Jadi mereka tuh bukan bahannya dari emas, bukan cuma dilapis doang. Iya, Dilapis doang paling kalau namun dikerja paling 5 gram lah mas nama. Angger duit. Dan sesana mah cat ya, anggar cat emas. Powder teh ini powdernya. Apalagi On? Ini nih, kalau tadi dilapisin emas itu tahun 1985 45 juta. Kepikiran saya teh. Tahun sekarang berapa ya? Pertanyaannya tahun sekarang siapa yang mau belinya? Banyak sebenarnya. Justru lebih banyak. Kalau ada banyak sebenarnya. Karena SDM kita makin di sini makin maju kan. Daya belinya juga makin tinggi. Iya betul. Lagi pandemi gini aja yang bangun rumah Iya. banyak pak. Iya, Ratusan benar. juta. Tapi antusias mah jauh naik mah. Jauh. Makin kesini makin Sekarang makin gini lah pak. Kita ngelihatnya apa sih yang lagi rame di kota Bandung ya, jangan keluar dulu. Di Bandung aja dulu. Sepeda lipat pak. Sepeda lipat sekelas brand yang kemarin dibawa sama Garuda. iya, aduh yang disebut merek nih. Yang sama dia itu tuh paling murah kan 45 juta pak. Iya. Di Bandung lu kalau lu suka sepedaan, lu pasti banyak melihat brand itu di jalan. Iya. Berarti jelema Bandung, orang-orang Bandung tuh pada dengar kan. Iya benar pisan. Aku kepengen nggak? Hah? Ada nggak kepengen? Ayo lah. Tapi saya ngejualin pak. Oh. Saya lagi ngejualin ini pak. Tapi aku nggak pengen gitu. Enggak, justru saya emang ngelihat, saya seneng sih sebenarnya ngelihat antusiasme orang-orang sekarang yang pada sepedaan nih gitu. Bengkel sepeda juga jadi banyak ya. Betul pak. Jadi dampaknya itu ke bengkel sepeda hidup lagi semua pak. Bengkel sepeda hidup semua. Terus stok barang-barang yang dari tahun 90 tuh keluar lagi semua. Yang menurut orang-orang baru, wah ini barang ini bagus. Kalau kata gue mah ini anjir ya mas stok tahun 80 sih, sok jujur ke aing. Pasti gitu. Tapi sebenarnya pernah kepikiran pengen buka bengkel sepeda.
Ngapain? Nggak tahu. Ngerti? Nggak ngerti. Ya Tapi udah, nggak usah. karena ini loh ngelihat hype-nya di Bandung tuh, Ya. ya kan? Karena Anda berpikiran ada momen di situ Ya. buat ngambil momennya mau diambil apa enggak gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan Anda nggak ngerti, Jangan. Anda bisa dijatuhin juga sama dia gitu. Ya, ya. Karena ya sekarang tuh kalau boleh gue bilang sekarang itu harga-harga spare part sepeda itu nggak ada patokannya. Mulai nggak masuk. Jadi hari ini lo beli stang ini 500.000. Ya. Hari ini sore jam 4 sore. Besok pagi jam 8 pagi lu datang ke toko yang sama, lu beli stang ini bisa jadi 750.000. Padahal lu selisihnya cuma berapa jam. Itu yang gue bilang nggak ada patokan harga. Orang ngejual sepeda lipat yang mahal itu dari sononya berapa sih Pak? Nggak mungkin minimal 45 juta enggak. Nggak mungkin. Dari sononya paling 25 atau 30-an. Ya, nyampe ke sini orang-orang gua jual sekitar misalkan gua jual 40. Ya, tiba-tiba dia punya barang juga. Kalau nggak barang yang sama tapi harga dia bisa 45. Ya. Ya. Orang juga nggak akan tahu Pak, Ya. pasarannya berapa, Iya. nggak tahu. Iya, Ya. Apalagi kalau bini yang minta, pengen sepeda itu, ya udah beli gitu, benar nggak? Iya bener. Yang penting ngikutin zaman aja. Makanya jauhin istri. Jauhin istri dong. Masih ada lagi nggak Yon? Cukup. Untuk kali ini cukup itu saja. Siap. Gitu. Mau dilanjut nih, Syak. Tadi kan katanya pengen belajar BMX. Auke, Andre sering main di dekat rumah, piknik. Tanya di mana? BMX piknik. Sering di Kota Baru teh. Ada. Sering. Sebenarnya di Kota Baru sekarang Lu ada mau belajar? Iya sih pengen. Sejamnya nih gope tapi Gope gimana gope ribu. Kan lagi hype sepeda. harganya mahal dikit kali. Gope murah kali. Kan rumah Kota Baru. Kan rumah kota masa Oh, masa rumah Kota Baru ya elah. Gimana sih Syak? Nomor rekening tahu kan? Latihan. Dia ada di depan dekat pom bensin ada. Oh di Pare itu ya. Ya. Sering itu ya di situ. Tapi buat sering banget event-event apa aja di situ pasti di Pare. Buat pemula oke lah buat main di situ. Dan pakai sepeda yang bener-bener polygon atau apa itu? Polygon, Yang ya. bener-bener standar banget tuh. Bisa nggak maksudnya untuk nge-trick tuh berat banget nggak sih? Bisa aja ya. Niat yang penting mah kayaknya. Oke, Bukan berarti cuma niat sih. Keberanian. Oke. Gue juga kalau dikasih sepeda apapun gue bisa angkat itu sepeda. Oke. Angkat kan? Dia angkat nggak bisa. Aku ada satu pertanyaan terakhir ini. Kenapa ketika ngomongin extreme sport, anggaplah yang paling diminati ya Oh, sama gua tahu nih arahnya kemana. zaman sekarang gitu ya, pasti kan kalau nggak skateboard, BMX. No comment Sat. Belum pernah aku lihat di Bandung ada tempat yang bareng-bareng. Sampai-sampai tempat yang di Gerlong aja, kalau lagi waktunya BMX semua zaman dulu kan. Kalau lagi skate semua. Ada apa gitu? Karena kan yang kalau aku cari tahu gitu, itu teh di setiap daerah juga gitu, nggak cuma di Bandung gitu. Oh, blok-blokan jadinya gitu. Kan Auke Yang Remat ada di dalam situ. Yang bisa ngejelasin gua doang Sat. Dia Iya. belum. Karena pas di saat zaman dia kita udah bareng kalau di Oke. Bandung ya. Oh, kalau di Bandung. Kalau di Bandung bareng. Kenapa blok-blokan? Sebenarnya bukan blok-blokan ya masuknya. Jadi anak skate sama anak BMX tuh emang nggak pernah bisa disatuin di dalam satu skatepark. Jangan tabrakan, nyeri tabrakan teh. Kayaknya mah bukan itu. Eh. Nggak ada. Kalau BMX juga pasti satu-satu. Jangan salah Sat. Gue udah berapa orang yang jadi korban gue di Gerlong gitu. Ya. Banyak karena mainnya bareng gitu. Makanya kita lebih memilih oke lah, lu mau hari apaan hari ini? Lu mau hari apaan hari ini? Orang Ada awam, harinya, ada orang harinya. awam lihatnya kita tuh clash. Padahal Terjalin Janjian komunikasi aja, di janjian. situ. Cari padahal- aman masing-masing Padahal nggak pernah lah. ada yang tahu kan kalau gue sering main di skateparknya anak skate yang di Jalan Jakarta, gue sering banget main di situ. Tapi aku main nggak sih? Si skate-nya juga atau Andre main nggak sih? Sempat nggak gitu? Skate bisa, Bisa. tapi nggak mahir.
Jadi sebenarnya itu mah mitos aja ya kalau selek-selekan mungkin. Ya kalau Atau sebenarnya- oknum mungkin. nah, sebenarnya kalau yang kita ngomongin yang profesional aja dulu Ya. ya. Kalau yang profesional tuh udah bener-bener yang nggak ada yang ngapain sih kayak gitu sih, ngapain gitu. Udahlah itu. Kita setiap pertandingan pun satu skatepark. Ya. Kita setiap kompetisi pun satu hotel. Barengan. Ngapain gitu. Sama-sama ekstrim Nah, sport gitu. banyak orang yang mengira kalau kita kelas itu karena mungkin orang-orang baru yang gua anak skate nih, gua anak BMX nih. Lu ngapain ngalangin gua? Lu ngapain nabrak gua? Berantem kita nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ada yang berantem di kalangan orang-orang baru itu tuh tetap aja gua lagi saat datang ke sono gitu. Gua datang ke sono ketemu lagi sama orang-orang tua orang-orang yang ya pro yang Senior. yang setiap pertandingan ketemu mulu. Ngapain sih gue bilang, ini mereka berantem ini gara-gara apa, gue bilang gitu kan. Oh iya nih gara-gara ini. Ya udah, yang goblok tuh kalian. Yang goblok kalian ya. Lu ngapain, lu nelfon gue nyuruh gue berantem sama dia? Nggak bisa, gue bilang. Bukan karena gue takut atau itu enggak gitu. Ya. Karena gue tahu etikanya seperti apa gitu. Jadi ya mungkin itu yang bikin isu itu tuh ya orang awam yang nggak tahu ceritanya Oke. dan nggak tahu gimana sih Dalemannya kita tuh, gitu. Ya, padahal kalau kita cek spot tuh bareng loh. Cek spot di jalan dapat late, dapat drop barengan bisa. Tapi ya gitu sekali ewang gitu. Karena apa? Karena kita mau ngambil footage pun gua nggak mau ada orang di belakang gua. Ya. Ya kan? Ya. Gue pengen clear gitu, clear lah, tolong gitu. Lu ngerti, gua ngerti, kayak gitu, udah kayak gitu doang. Saling respect lah ya. Saling respect, intinya itu doang lah. Tapi berarti zaman sekarang ya itu mah mitos lah berarti Nggak ya. ada, kalau gue bilang nggak ada. Berarti Dapat zaman cukup sekarang jelas sih. aku untuk orang jadi pengen menjadikan si BMX sebagai pekerjaan teh sudah bisa belum sih aku? Kalau sekarang bisa sebenarnya ya. Karena di 2020 ini harusnya ada Olimpiade BMX. BMX masuk ke dalam Olimpiade karena jadi kan chance-nya buat jadi atlet bener tuh bener ada gitu. Kalau dulu kan pas kayak ke pertandingan di luar itu kan diangkat atlet kan karena kita berangkat sama negara. Ya. Cuma beres pertandingan balik ke Indonesia ya udah nggak ada lagi kayak dari negaranya ngasih untuk binaan gitu nggak ada. Tapi kalau sekarang sih udah mulai ada lah karena ada Olimpiade ini BMX masuk. Kalau menurut gua tergantung balik lagi ke pola pikir masing-masing ya. Oke. Balik lagi ke pola pikir masing-masing. Mau lu bawa kemana, lu main BMX mau dibawa kemana? Ya. Lu mau seriusin sekalian. Ya. Kalau lu mau serius, keliling dunia sekalian. Ya. Ya, jangan tanggung lah. Kalau lu cuma mau main-main, jangan lu juga nggak usah ngomong sama orang-orang. Gua ada future nih di BMX, nggak usah. Ya. Kalau lu cuma mau having fun di situ, Ya. having fun aja. Dan lu cari kerja gitu. Kayak gitu. Kalau mau sukses ya cari kerja gitu. Betul nggak? Kalau misalkan mau serius, ya serius. Dan bisa berarti. Jangan setengah-setengah. Intuit gitu kan. Iya. Ya jadi buah juga kan. Kalau menurut gua itu Jadi sih. buah. Karena dari dulu gua main BMX serius. Dan dari dulu gua berpikir kalau gua main BMX sampai gua mati. Dari dulu ya. Gokil. Dari dulu ya. Itu Tapi tah. Udah sampai tua. Tapi faktanya nih. Tapi faktanya regenerasi pasti ada Sat. Ya, pasti. Kita dulu jago. Di tahun berapa kita jago? Nginjak tahun berapa? Kita nggak mungkin tetap jago kayak jago tahun Iyalah. ini. Pasti ada anak muda yang nyelip kita di depan. Kayak gitu. Dengan adanya sekarang Regenerasi. YouTube gitu Betul. referensi kan. Betul. Nah, sekarang balik lagi ke orangnya Sat. Ya. Kesempatan apa yang lo ambil dari situ? Kayak gitu. Kayak lu udah jago di zaman lu punya masa, apa yang lu ambil dari situ? Kalau lu ngambilnya ya bangun tidur jam 11, terus diam di rumah, sepedahan doang, nggak ada yang diambil. Jadi balik lagi lah kalau misalkan emang mau balik Mindset laginya masing-masing. ke mindset dan niat ya. betul. Hal kecil lagi kan Hal gitu. kecil itu. Yang berimpact besar kan. Betul. Pokoknya Paling udah lah ya. Ya, Kayaknya gitu kita aja. udah Kayaknya dari semua aspek juga balik laginya ke diri masing-masing. itu berarti buat kalian tuh yang mau belajar BMX berarti di Bandung BMX juga maksudnya untuk menjadi anggota harus apa gitu? Kita mah nggak Main bareng aja lah. nggak ribet sebenarnya. Kalau mau main ya main, nongkrong ya nongkrong. Asik Oke. sebenarnya. Sampai bisa Pengen jual, jadi pengen. jual merchandise juga kan?
Oh iya ada. Merchandise jual ada. Tinggal Instagramnya. kunjungin Instagram aja lah. Oke, berarti Instagramnya apa tuh? Di BDG BMX. BDG BMX. Buat kalian yang mau belajar BMX nih, modalnya keberanian, mindset dari diri sendiri, Dan berarti niat. maksudnya, dan have fun aja ya. Ya, sama satu lagi Pak, harus punya sepeda Pak. Nah, Sak, berarti kita beli satu lagi. Oh, satu lagi Ya kan? dua lah. Nah, Nah, sekarang kalau Tumben tadi masuk kaku, sekarang kita beli 2 lagi. Namanya Beli juga satu. Terus magang. ya, sekarang niat udah bulat, keberanian udah ada, mental udah oke, nggak punya sepeda ngapain? Iya. Besok Sak, besok. Ayo. ganti. Tapi gue kasih tahu nih sama orang-orang yang mungkin nggak mampu buat beli sepeda, tapi kalian berani datang aja lah dulu. Iya. Karena dulu juga gue nggak punya sepeda kok. Iya. Oke. Pokoknya banyak lah yang bisa diambil ya. Pokoknya buat teman-teman yang mau bergerak di extreme sport, jangan nyerah lah intinya mah, jangan nyerah. Mindset dipakai, jangan otot doang kan. Ya, jadi kuli itu otot doang kan sama aja. Terima kasih banyak berarti kan buat Auke, Thank you, Auke. Andre, jangan Andre. jangan nyesel, Ya. jangan kapok, datang lagi. Semoga Salam kenal Auke ya. Tos dulu kita. Pokoknya lancar-lancar lah, sukepnya lancar, purnama lainnya juga lancar. Terima kasih juga buat yang nonton. Yes. Saya Syak, saya Satria. Otak ngawur ya otaknya. Oke, paling gitu aja. Ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Sampai ngocok ketemu bareng lagi di- Mai Tita ini. Ngocok bareng Mai Tita ini, sampai bertemu lagi. Dadah. Dadah.